Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata wa asbabahuma liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi ilayna mu'alliman wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan minal ladzina yanaluna darajatil ula. Wa ba'du fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala sayyiduna wa imamuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu bab wa kullun nasi dakhil. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para kesepuhan, para alim ulama, para asatir, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan Karang Tengah. Hadir juga banyak teman-teman kita, Ustaz Agus, Ustaz Jibaruddin, ini Pak Guru kita Ustaz Taufik, jauh-jauh semuanya, dan para kesepuhan di lingkungan Karang Tengah ini semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terus membimbing, mengayomi, menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar almarhumah Ibu Yatmi binti Asman, adik-adik beliau semuanya, keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan almarhumah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan, suami, anak-anak, adik-adik semuanya, mudah-mudahan diberi ganjaran pahala yang besar oleh Allah atas kesabaran menerima musibah ini. Amin Allahumma amin. Bapak, saudara-saudara sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasca ritual ibadah Ramadan sebulan penuh yang diakhiri dengan berIdul Fitri. Tentu harapan dan doa kita, mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun mendatang, disertai taufik dan hidayah, i'anah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita diundang kumpul bersama dalam rangka mengenang 40 hari atas meninggalnya almarhumah Ibu Yatmi. Saudara-saudara sekalian, setidak-tidaknya kumpul kita bersama ini ada dua manfaat. Setidak-tidaknya kumpul kita bersama pada malam hari ini ada dua kebaikan. Mana dua manfaatnya, mana dua kebaikannya? Yang pertama,
manfaat yang kembali kepada kita yang hadir. Yang kedua, manfaat yang kembali kepada almarhumah. Pertama, kebaikan yang didapat oleh kita yang hadir. Kedua, kebaikan yang didapat oleh almarhumah yang kita berzikir bersama pada malam hari ini. Mana di antara manfaat-manfaat yang kembali kepada kita yang hadir? Salah satunya zikrul maut. Salah satunya kesadaran yang tumbuh pada jiwa kita bahwa kita dengan almarhumah sama-sama manusia, karena manusia sama-sama punya nyawa. Yang punya nyawa pasti bakalan meninggal dunia, cepat atau lambat. Itu hanya berbicara waktu. Almarhumah meninggal, sadarlah kita bahwa kita pun sama, bangsa manusia, bangsa punya nyawa, kita pun juga bakalan meninggal dunia. Betul nggak? Yang diam-diam nih nggak meninggal dunia itu terus meninggal kita bakal. Semua kita bakal meninggal dunia, sama seperti almarhumah, hanya berbicara waktu. Adapun sebab macam-macam, wal asbab muta'addidah wal maut wahid. Sebabnya berbeda-beda, tapi prinsipnya sama, mati juga. Kalau orang Karang Tengah mati apa meninggal biasanya? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Mati apa meninggal? Iya, dah suka-suka kita. Kita bakalan meninggal kayak almarhumah, sama. Semua orang yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa pasti merasakan kematian. Mati semuanya, mati. Dan kalau mati kita bisa ketahui bagaimana orang ke kubur sendirian. Siapa yang mijitin dia kalau dia capek? Siapa yang mau nerangin dia dari kegelapan kubur? Siapa yang mau nyalain kipasnya? Pikirin tuh sama kita, karena sama kita juga bakalan meninggal dunia. Kesadaran ini menyebabkan kita pengen ibadah. Kayak Syawal nih, kalau mau didongengin, Syawal nih banyak kebaikan. Salah satu manfaat daripada saum Syawal itu, di kuburnya ora ditanya-tanya ama mungkar nakir, kagak. Manfaatnya puasa Syawal. Di dalam kitab An-Nawadir, seorang ulama besar dari Mesir, Al-Imam Al-Allama Ahmad bin Salama Al-Qalyubi, menuliskan tentang fadilah puasa 6 hari bulan Syawal. Dulu kata beliau, di dalam kitab An-Nawadir itu dijelaskan, dulu di zaman Imam Sufyan Tsauri. Imam Sufyan Tsauri ini mujtahid mutlak, ulama besar, hafal ribuan hadis. Saat beliau berhaji, ziarah ke Baitullah, tawaf, karena zaman dulu lama haji, berbulan-bulan, sama di Karang Tengah juga dulu Maya, kan dari Tanjung Priuk dulunya
pakai kapal feri. Lama. Jadi di Mekahnya lama, bisa 6 bulan. Beliau itu selalu kalau tawaf punya kenalan pribumi Mekah. Jadi kalau tawaf bareng mulu. Habis tawaf begitu bareng mulu. Baca Quran bareng. Begitu mulu perjalanannya Imam Sufyan Tsauri. Nah, singkatnya, ketika temennya ini sakit, nggak ketemu, waktu tawaf nih nggak ada, kemana ini biasanya jam sekian ini bareng sama kita, dia kagak ada. Lah zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada WA, zaman dulu begitu, nggak ada fitur Quran di WA zaman dulu. Tapi keburu baca Quran. Sekarang mah ada fitur WA, nggak keburu juga baca Quran tuh. Di HP-nya mah ada Qurannya. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi saudara, waktu sakit dicari-cari, akhirnya ditanya sama teman yang satunya, ternyata sakit, ditengok. Membesuk orang sakit. Ganjarannya besar. Nabi tuh. Ganjarannya dosa rontok membesuk orang sakit. Itu kata Nabi. Cuman kata kita orang belakangan, membesuk orang sakit bawa penyakit. Saudara, orang sakit tuh kagak boleh dibesuk. Udah orang sakit itu kalau dibesuk tuh jadi hiburan, imunnya naik. Waktu sakit dicari di masjid nggak ketemu, dia sakit. Gua cari di masjid gak ada loh. Iya, gua meriang. Iyalah ke Rawa Cipondoh mancing. Ih, tahu Rawa Cipondoh nggak? Begitu. Ngajak mancing dia. Kata dia, lu lihat-lihat dong, gua sakit. Ini katanya ikan betok banyak banget. Gitu. Itu mulai itu semangat. Ya ntar ya udah ada mending-mending sedikit. Ya besok ntar nyari cacing dah, nyari cacing. Begitu. Di sawah, dulu kan Barata tuh sawah ya. Sawah bukan ya? Sawah ya. Orang dulu tahu. Sawah. Nyari cacing. Tuh begitu. Jadi yang tadinya sakit tuh jadi seger juga kalau diajak ngobrol mah. Seger, lupa sama penyakitnya. Ini enggak boleh ditengok. Begitu. Dikasih makan aja ditaruh di pagar. Pagar aja. Taruh di pagar. Taruh aja di pagar. Kalau di sini taruh di sini nih. Sini aja tuh. Apa orang sini namanya? Jadur apa ya? Apa namanya nih? Pembatas ini. Iya, ditaruh di atasnya. Teras. Teras kan ini. Kalau ini teras juga. Jadi taruh dah tuh di situ. Begitu. Po, udah ya? Ya udah. Dia diambil pakai galak. Ada nggak yang kayak gitu? Ya Allah, mau ngapa sampai kayak gitu-gitu amat? Ini zaman akhir. Nabi itu tengok orang sakit tuh ganjarannya besar. Kalau kata Nabi, emang ini zaman akhir. Nggak mau. Nggak mau. Bagus. Begitu. Kayak belakangan ini, kuburan ditutup. Itu ajaran Rasulullah. Biar kita paham. Kuburan tuh ditutup tuh ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau nggak ditutup takut juga kita. Kalau kuburannya nganga, ya kan? Emang kuburan mau kudu apa? Ditutup. Di Karangtengah kuburan dibuka atau ditutup? Tutup. Maka kuburan ditutup tuh ajaran Nabi. Kuburan ditutup tuh. Cuman TPU ditutup. Ah itu rada-rada tuh. Tuh begitu. Jadi dibesuk, ngobrol. Begitu tuh. Dibesuk. Biasa. Poin pisang. Ini kurang bener nih. Besok orang sakit bawain pisang, bawain apel. Kenapa nggak bener? Kagak bakalan dimakan.
Orang sakit mah jeruk manis juga pahit, pisang manis pahit, nggak bakal dimakan, tapi habis yang nungguinnya, yang makan, bener nggak? Iya, yang nungguinnya habis. Begitu sama yang nungguin, ditengok, bagaimana saya cari kamu tawaf kagak ada. Iya saya sakit. Kita kan udah mahabbah, kata orang Mekah ini sama Imam Sufyan Tsauri, udah berteman. Iya, jadi saya punya kepengenan, boleh nggak? Boleh. Wasiat kata bahasa kita orang. Apa wasiatnya? Jadi kan waktu saya nanti dikubur tuh sendirian tuh, bini pulang, laki pulang, begitu. Bini pulang dah, kalau yang lakinya meninggal, anak pulang, saya sendiri. Lu temenin gua barang semalam, temenin baca Quran, surat Tabarok, surat Yasin, apa aja lah. Tolong temenin, jangan ditinggal sampai malam. Baru besok ditinggal, ente yang mandiin, ente yang imamin, nyolatin, ente yang kafanin, nyolatin, ente ikut kubur yang lahat. Orang pulang, ente jangan pulang. Karena teman baik kami penuhi. Kalau kita mau ogah gitu. Begitu kalau kita, ini kan orang dulu, baik-baik. Orang dulu. Kalau kita mah di masjid aja kurang mau rapat. Sebab apa? Takut kita nularin teman kita. Akhlak bagus nggak tuh? Akhlak bagus kita. Biar kita jangan nularin teman kita. Cuman adakah yang nggak bagus? Ada. Dia tidur sama bini, paling jahatnya orang. Nularin sama bini, temennya kagak. Bini ditularin. Orang jahat nggak tuh? Jahat. Kudunya nggak tidur dari awal corona sampai sekarang. Sama bini, isolasi mandiri. Tidur aja di Masjid At-Taqwa. Tahu Masjid At-Taqwa nggak? Ah iya, masjid aja tidur. Jauh sama bini, biar nggak nularin. Jadi ketika meninggal dunia, lalu diikuti pesannya, beliau yang mandiin, beliau yang kafanin, beliau yang nyolatin, ngimamin karena kiai, beliau yang nguburin, masukin ke liang lahat. Sudah selesai dikubur, orang pada pulang, dia duduk di situ. Duduk karena capek. Maghrib ceritanya, itu pagi kasusnya. Jadi pas maghrib karena capek ngantuk, Imam Sufyan Tsauri ngantuk. Jadi ketika tidur tuh ada suara, terbangun dia dengan suara itu, wahai Sufyan Tsauri, tinggalin ini orang. Tak perlu kau temanin, tak perlu kau duduk di sini, udah pulang aja. Ini orang nggak bakalan disiksa oleh mungkar nakir, nggak bakalan ditanya di kuburnya. Suara itu berkali-kali didengar oleh dua telinga Imam Sufyan Tsauri, sehingga Imam Sufyan Tsauri bertanya, emang amalnya apa ini orang sampai dia mendapatkan ketenangan kubur, nikmat kubur, sampai nggak ditanya oleh mungkar nakir? Haruslah saya tinggal. Maka kemudian itu, nih orang suka puasa 6 hari bulan Syawal. Maka di antara fadilah orang yang puasa Syawal 6 hari tuh, terlepas kalau lagi men motu perempuan bareng sama kodok kek boleh juga, yang penting mau di bulan Syawal 6 hari aja. Mau pakai Senin Kamis kek, mau pakai di ujung kek, ini kan baru tanggal 15 nih,
begitu 6 hari silahkan begitu. Yang penting selama Syawal puasa 6 hari, enggak mesti tanggal 2 diambil Senin Kamis boleh, mau gabung rapat boleh dari tanggal 2 lebih bagus dari tanggal 2 enak. Apalagi musim corona begini tutup. Kenapa tutup? Lagi puasa. Padahal sih nggak ada kue-kue yang buat kita beli karena habis dirumahin, ya kan? Jadi banyak alasan baik puasa 6 hari. Tuh manfaatnya. Dikubur nggak ditanya. Orang yang puasa 6 hari bulan Syawal, moga puasa Syawal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum puasa Allah beri taufik hidayah, masih ada waktu 15 hari ke depan untuk kita puasa insya Allah taala. Manfaat kita yang hadir nih ada zikrul maut. Ingat kita bakal meninggal dunia. Meninggal enggak ada yang kita bawa dari mati-matian yang kita lakukan. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, kagak ada yang kita bawa. Makanya kita bilang jangan mati-matian mengejar sesuatu yang kagak ada manfaat ketika udah mati. Yang kita kudu kejar mati-matian adalah sesuatu yang manfaat ketika kita sudah mati. Karena di dunia ini sebentar doang kita orang. Sebentar, mampir, tidak lebih. Cuman disuruh ngangkut apa yang kita bisa angkut. Ini diantara manfaat kita yang hadir. Maka dengan zikrul maut muncul sadar kita kudu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kudu balik sama Allah. Kudu rajin untuk ibadah. Kalau enggak ibadah bagaimana? Rugi kita. Sebisa kitalah kita ibadah kepada Allah. Apakah baca Quran seain tiap hari? Enggak bisa baca Quran, baca Al-Ikhlas aja yang banyak. Itu juga buat nerangin alam kubur. Kita baca aja kulhu yang banyak. Insya Allah kuburannya luas. Orang yang baca kulhu luas. Syukur-syukur bisa dapat 100.000 kali. Jangan sehari, sedapatnya aja. Sebab dulu ada almarhumah namanya Nyai Budur namanya. Begitu. Ini kuburannya waktu meninggal itu tanahnya ngangkutin 2 gerobak. Kurang. Kan logikanya tanah itu udah dikasih mayit, dikasih papan, dinding hari, kudunya lebih. Kan begitu. Kudunya lebih. Ini kurang. Separuh aja kurang. Kuburannya. Sampai diangkutin. Bahasa kita orang Jakarta mau beli gitu. Ngambilin 2 gerobak. Segerobak masih nggak penuh. Segerobak lagi. Saking apanya? Luasnya. Karena rajin waktu hidupnya membaca surat Al-Ikhlas. Surat kulhu pakai bismillah. Artinya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya nggak ditinggal setiap mau kulullah. Itu manfaat. Supaya kita menutupi kekurangan kita di masa lalu. Yang banyak perbuatan yang sia-sia. Kita orang udah injury time. Udah di ujung. Kita nggak paham Ramadan tahun depan masih ngalamin atau tidak. Kita nggak tahu. Kita nggak usah pikirin hari-hari yang ada ini kita manfaatin sebaik-baiknya. Ini manfaat daripada kita hadir 40 hari. Sadar kita bakal meninggal dunia. Siapa aja mati. Nggak ada yang nggak mati. Semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya mati. Yang sakit mati, yang sehat mati. Yang tua mati, yang kecil mati, semuanya mati. Tidak ada yang nggak mati. Dan kematian itu datangnya mendadak. Enggak pakai bilang-bilang. Kecuali satu.
kepada Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub mau pakai bilang-bilang. Di dalam kitab Al-Buka min khasyatillah, Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Sinjari menceritakan kisah Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub ini tukang ibadah. Ibadahnya Masya Allah, sampai mendapatkan gelar Israel. Israel itu bahasa Arabnya Abdullah. Bahasa kadang tengahnya hamba Allah. Isra itu hamba. Itu Tuhan. Hamba Allah. Anak cucunya disebut Bani Israel. Ya Bani Israel dalam Al-Quran. Ini Nabi Yakub saudara, karena ibadah luar biasa, malaikat maut Azrail izin sama Allah pengen sowan. Apa itu sowan ya? Berkunjung, nenamu, main kata kita orang. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala datang ke Nabi Yakub alaihi salam pagi, dikasih makanan minuman nggak dimakan. Oh puasa. Kayak bapak-bapak ini nggak dimakan-makan. Apa puasa ya? Dimakan lah. Kan kalau saya belum bisa kan mesti ngomong ya. Dimakan. Begitu dimakan. Enggak, kalau enggak nanti temennya udah nyiapin kantong kresek. Mau dibungkus aja. Enggak makan, oh puasa. Pas adzan maghrib tidak buka juga. Enggak ada puasa sampai malam. Maka ditanya, sampean ini siapa? Kok puasa maghrib enggak makan? Baru bilang, saya ini malaikat maut. Gemeter. Biar kata Nabi, yang datang malaikat maut kaget juga. Begitu. Boro malaikat maut timbang ambulan corona lewat, ora berani. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Tuh begitu. Ini malaikat mautnya yang datang. Bertanyalah Nabi Yakub alaihissalam, mahajatuka ya Israel, ada apa ente datang kemari Israel? Atakbidu ruhi am ghaira dzalik, apakah kau mau nyabut saya punya nyawa ataukah yang lainnya? Begitu. Maka kemudian itu kata malaikat maut, la balli azurokah, saya tidak mau cabut nyawa sampean, saya cuman mau berkunjung aja, sowan doang. Napas gede juga Nabi Yakub, alhamdulillah. Begitu. Orang kampung tuh kalau ada yang meninggal, ntar 3 hari lagi ada yang meninggal, ini berarti malaikat maut main-main di kampung kita nih mas ini. Begitu. Begitu orang kampung. Ini mau di depannya begini juga Nabi Yakub, wah mati nih. Begini. Maka dibilang kagak, alhamdulillah. Jadi mau ngapain? Saya pengen berteman doang. Kalau bahasa kita orang Karang Tengah, pengen nyudara, pengen jadi saudara aja. Gimana temenan? Oh boleh. Maka kemudian ketika diterima pertemanan malaikat maut dengan Nabi Yakub alaihi wassalam, maka pulang Nabi Yakub, malaikat maut. Artinya udah hasil tujuannya, pengen berteman, bersahabat dengan Nabi Yakub. Maka diantarlah sampai pintu rumah. Sampai pintu, lalu kemudian diomong sama Nabi Yakub, Israel, kau kan teman saya. Iya kan, baru kan kita udah akad pertemanan. Terus sebagai teman saya boleh usul nggak? Begitu. Kata malaikat maut, ya monggo. Moga saya bisa bantu. Apa usulmu? Kalau buat saya doang khusus,
buat saya, kalau nanti ente mau datang bilang-bilang dulu ya, jangan main dadakan. Kalau buat yang lain mau orang Karang Tengah masa bodoh dadakan juga. Yang penting buat saya mah bilang-bilang dulu, jangan main selonong boy, jangan. Bilang dulu, kasih kabar dah, WA begitu, kasih SMS dulu. Maka kemudian itu malaikat maut kan bingung ya, baru ada usul pengen pakai bilang-bilang. Izin nama Allah dikasih, khusus Nabi Yakub boleh bilang-bilang dulu. Begitu. Kira-kira kalau kita didatangin begitu pakai bilang-bilang enak nggak? Hah? Kagak enak. Kalau ketahuan, jangan dikata. Hikmah ilahiyah mati itu kagak tahu tuh nikmat. Kalau tahu susah, saudara. Kalau tahu, saya potong cerita ini seperti apa di dalam kitab Irsyadul Ibad. Syekh Zainuddin Al-Malibari yang ngarang Fathul Mu'in itu, ngarang kitab namanya Irsyadul Ibad. Ada cerita yang pakai bilang-bilang. Ada orang badannya over. Jadi perempuan badannya gede banget. Dulu ada artis namanya Preti Asmara, masih kurus. Ini gede badannya, gede. Enggak punya keturunan. Datang ke dokter. Untung ini dokter terakhir yang dia datangin, dokter kiai juga, dokter juga. Dilihat begitu dia sama lakinya, dibilang, ente udah berobat kemana? Udah dihitung dah, duitmu udah hilang, kontrakan banyak hilang. Buat berobat biar dia punya keturunan. Akhirnya dia bilang, udah mentok dah saya sama Pak Dokter. Kata dokter dibilangin begini nih saudara, Bu, udah jangan buang-buang duit. Saran saya, ibu ini percuma berobat-berobat. Loh, kok dokter matahin? Bukan matahin, ini ibu ini 40 hari lagi meninggal. Kata dokter. Loh, dokter tahu dari mana? Ini udah rumusnya dari jantung ibu ini. 40 hari lagi mati. Udah nggak usah berobat, buang duit aja. Dan punya keturunan 40 hari lagi. Lagi juga dari hari ini berobat, 40 hari meninggal. Cuma-cuma juga buang duit. Udah pulang aja. Dia pulang. Ditawarin sama lakinya, mau meninggal, mau makan apa? Apa mau makan pecak buah jikokom? Tahu nggak buah jikokom? Ditawarin, begitu. Dia nggak mau. Mau bumbu desa, nggak mau. Makan nggak makan, nggak mau makan. Tiap hari dia ngelamunin, besok tinggal 39. Itu otaknya begitu. Besok lagi tinggal 38. Jadi yang dipikirin tuh mati. Sampai nggak makan-makan, ya Allah, dari gede banget badan turun kurus drastis. Sebulan gak makan-makan. Sampai di malam 39. Artinya berarti kurang sehari mati. Wirid boro-boro kagak. Yang dipikirin apa? Mati tuh kalau tahu tuh. Zikir aja kagak. Tuh sampai di malam ke-40 malamnya enggak mati. Oh, berarti jangan-jangan matinya bukan malam, siang nih, kata dia. Dia terus saja siang ampelah dohor belum, sore jangan-jangan asar, ampe asar kagak, ampe maghrib kagak mati ampe maghrib, kagak mati. Kata dia, jangan-jangan salah ngitung ya, baru 39 belum 40 ini. Begitu lebihin sehari ampe 41 kagak mati. Ay, ini dokter bohongin.
malpraktek, lakinya udah mulai mau buat tuntutan aja, bininya kurus, nggak makan, kurus, datang ke dokter lemes, bininya dibawa, kurus gede, pas datang dokter udah ngamuk banget, meja digebrak-gebrak, dokter ini bohongin, bini saya sampai kagak makan, udah habis, dokter diem aja, emang dia kiai. Begitu akhirnya dia udah berhenti, dia marah, baru jawab dokter, dah begini, dah pulang dari sini, makan, nanti malam tidur ente sama bini ente, insyaallah punya keturunan. Sebab saya tahu bini ente ini diobatin bagaimana susah, pantangannya agak bisa, doyan makan mulu, itu dia dok. Di mana aja disuruh pantang kagak mau mulu. Itu dia, rahimnya ketutup ama mium, ndak bisa biar kempes, makanya saya kibulin. Kalau nggak begini susah saya ngobatinnya. Wis ini mau nggak usah berobat, ente tidur punya anak. Alhamdulillah. Tuh begitu. Jadi kalau tahu mati itu kepikiran. Gitu. Ini Nabi Yakub alaihissalam. Kita balik cerita Nabi Yakub di dalam kitab Al-Buka min Khasyatillah. Maka kemudian itu setelah sekian lama malaikat maut lalu datang ke Nabi Yakub alaihissalam. Datang. Ditanya, siapa anda? Man anta? Ana malakul maut. Salah ya malaikat maut. Loh, mahajatuka, apa butuh anda kemari? Li aqbidu ruhak, saya mau cabut nyawa ente. Loh, kan udah janji enggak bakalan datang kecuali bilang-bilang dulu. Kenapa ente kagak bilang-bilang? Saya udah kirim surat. Udah kirim surat saya. Lah, gua kagak baca suratnya. Itu urusan lo masalah baca. Yang penting surat gua udah kirim. Tapi nggak nyampe, nggak mungkin. Kalau nggak nyampe, mesti balik lagi. Itu surat nggak balik lagi berarti surat tuh nyampe. Urusan baca dan tidak urusan sampean. Akhirnya dipanggilin anak buahnya, khodim-khodimnya. Dibilang, saya nggak tahu surat yang mana ya dari posnya ini. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam melemah. Ya udahlah, barangkali kepintal-pintal tuh surat, mumpung ketemu suratnya yang bagaimana yang ente kirim. Lah itu rambut dari hitam jadi putih, itu kan surat saya. Rambut dari hitam jadi putih itu surat malaikat maut, bahwa dia mau datang. Maka rambut hitam jadi putih itu apa tuh bahasa Karang Tengahnya? Uban. Itu namanya ruslul manun, utusan kematian. Bentar lagi, maknanya udah pegel, udah waktunya memasuki dunia putih, meninggalkan dunia hitam. Sudah mainnya ke tempat-tempat yang putih, at-taqwa, majlis taklim, musola. Waktu mainnya udahlah, mancing gak usah, sebab nggak bakalan maju orang mancing ya. Kalau maju cebur dah, cemplung dah, mainnya ke masjid. Itu namanya surat saya. Waduh, kalau itu sih saya kagak baca. Itu masalah ente kagak baca. Pokoknya itu surat saya. Mana lagi suratnya? Seminggu yang lalu ente pernah nggak nyolatin orang? Ntar saya ingat-ingat, seminggu ya? Iya, dari hari ini. Iya, saya nyolatin bayi umur 7 hari. Saya ngimamin. Tuh, bayi saya cabut nyawanya.
apalagi ente yang udah bangkotan. Apa tuh bangkotan ya? Udah tua. Waduh, nggak kebaca. Itu masalah ente yang nggak kebaca. Sebab rambut hitam jadi putih kalau di kereta namanya lampu dim. Kereta mau ke Jawa, mau masuk terowongan, nyalain lampu dim. Ditanya, kenapa lampunya dinyalain? Pak Masinis, kita mau masuk terowongan kudu ngati-ngati. Itu juga rambut dari hitam jadi putih. Maknanya hidup ente kudu ngati-ngati. Bentar lagi mau masuk terowongan. Udahlah hati-hati. Beda. Kalau anak muda nggak mau ke masjid, nggak mau ngaji, wajar. Wajar. Saya salahin enggak. Kenapa tong kagak mau ngaji, nggak mau ke masjid? Entar aja kong kalau udah tua. Itu bagus. Berarti punya niat mulia. Kalau nanti udah tua mau ngaji, kalau udah tua mau ke bagus niatnya nih, cakep, luar biasa, niat mulia. Cuman si engkong ini nih, kong kenapa nggak ke masjid? Entar aja kalau apa ini ya? Kalau apa? Udah nggak ada kalau, maka udah injury time, main bola udah di penghujung, babak tambahan, back aja jadi striker, kiper bisa penyerang juga. Kita kudu berjibaku beribadah kepada Allah yang kita bisa, yang umurnya sudah lanjut. Rasulul man. Ternyata kata Nabi Yakub, kalau begitu maka kagak ada yang namanya mati pakai bilang-bilang. Kan udah saya bilang pakai bilang-bilang, kagak ada yang kagak pakai bilang-bilang. Badan jadi sakit, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit masuk angin. Padahal ditulis di dadanya, yang tidak berkepentingan dilarang masuk angin lagi. Ya nama juga udah senja, begitu nggak apa-apa. Kalau udah senja, takkan orang udah kaya raya, tulang udah pengapuran mengandung kapur, kan kaya orang mengandung kapur. Begitu rambutnya udah mengandung perak, kan kaya ya kan. Gigi mengandung emas, lah kan kaya. Begitu. Jantungnya udah ada ringnya, kan cakep. Itu kan kaya yang kaya begitu. Begitu. Uratnya udah mengandung asap, udah bagus lah. Waktunya kita ibadah sama Allah. Ini salah satu manfaat bagi kita yang hadir. Kita bakalan meninggal, kita kudu siap-siap, kudu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu naim sayunna wa kullu bakin sayubka wa kullu hamil sayuhmal alaih wa kullu musallin sayusalla alaih wa kullu man asha mata wa kullu man mata fata wa lam yabqa ghairullah azza wa jalla. Setiap yang tukang ngumumin di masjid berita duka cita, jangan nyengir-nyengir. Sekarang ente ngumumin, besok lusa ente yang bakalan diumumin. Nih hadir nggak yang tukang ngumumin nih? Gitu, jangan nyengir-nyengir. Setiap yang gotong jenazah bakal digotong, setiap yang nguburin bakal dikuburin. Karena setiap yang hidup pasti mati. Kalau mati kagak ada yang dibawa. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kain kafan tidak ada dikasih kantong. Kalau di Karangtengah orang meninggal tuh kain kafannya dikasih kantong enggak? Hah? Enggak, berarti duit 1000 kagak boleh masuk juga kuburan. Orang tikar butut aja dibawa pulang. Jangan. Lumayan begitu. Tikar pandan jauh ini belinya begitu. Ini sadar, kudu dzikrul maut. Kita ingat bahwa kita bakal mati.
Mati bukan karena penyakit. Corona tidak mematikan. Yang mematikan adalah malaikat maut. Itu musabab doang. Sebelum ada corona orang mati banyak. Di Karangtengah banyak nggak? Banyak. Sampai udah mau habis nih corona, orang mati banyak nggak? Banyak. Jadi mati nggak terkait penyakit. Ini yang harus kita imani. Biar kita mantep sama Allah ibadah. Takut mendadak datangnya. Repot sama kita. Begitu. Orang ada kok. Teman kita ikut tahlilan 40 hari. Duduknya nyender. Mati. Begitu. Ini bukan yang nyender-nyender bakal mati. Nyender-nyender aja. Gitu. Ini kan kasus. Begitu. Tuh. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kedua, saudara. Manfaat yang kembali kepada almarhumah banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka. Fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'?" Wahai Kanjeng Rasul, ayahku udah meninggal, ibuku udah meninggal dunia. Masih adakah jalan bakti yang tersisa bagi saya sebagai anak kepada almarhumah ibunda saya? Dijawab oleh Nabi, "Na'am, yo ada. As-salatu alaihima." Ada dua tafsir hadisnya. Pertama, as-salatu alaihima, nyolatin. Anak tuh kalau bisa nyolat sholat jenazah buat emaknya, buat babanya, anak yang ngimamin. Jangan warisannya doang mau, ngimaminnya ogah, nyuruh orang aja, nyuruh orang. Kita yang ngimamin, anaknya. Jadi doa juga lebih berasa anaknya yang ngimamin, lebih bagus kalau bisa. Kalau nggak bisa ya jangan juga, takut ada ruku sujud doang masalahnya, repot juga. Yang kedua, as-sholatu alaihima, di samping nyolatin, sholat hadiah, saudara. Sholat hadiah namanya, atau bahasa lainnya sholatul wahsyah, atau bahasa lainnya sholatul uns fil qabr, sholat ketenangan kubur. Sholat ngobati orang yang gundah di kubur. Bahasa lainnya sholat hadiah. Kata Nabi di dalam kitab Nuzhatul Majalis, Syekh Abdurrahman As-Safuri tuliskan, bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Nihayatuz Zain tuliskan juga sholat ini. Juga Syekh Ahmad Al-Mayhi di dalam Hasiyah Syarh Sittin tuliskan. Kata Nabi, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula fil qabr. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan kepada orang yang mati kecuali malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur itu yang paling takut orang kalau udah meninggal dunia. Udah gelap, malam gelap. Kipas nggak ada, AC nggak ada, apa nggak ada, gelap. Mana gedenya segitu? Rumah kita sih biar kata kontrakan 30 meter masih gede. Maka disebutlah proyek kontrakan pun papan daripada Pemda Kota Tangerangnya, proyek rumah tinggal. Apa itu rumah tinggal? Kan kuning tuh. Rumah yang bakal yang ditempati mau TPU Joglo. Di sini di mana ya? Nggak tahu dah kalau di sini. Tanah Kusir. Tuh rumah tempat 2 meter 70 cm. Kalau yang kita ini namanya rumah tinggal, maknanya rumah bakal ditinggal, yang ditempati moyang kober, yang tempati.
Begitu. Tidak datang kepada mayit yang paling menyeramkan dan menakutkan kecuali malam pertama di alam kubur. Kata Nabi, farhamu mautakum bisedekah. Kirim sedekah. Orang Jawa sebut banyu mili, sedekah. Begitu. Kalau nggak mampu, sholat hadiah 2 rakaat maghrib waktunya. Malam pertama sholat. Usolli sunnatal hadiyati luruhi fulan bin fulan. Saya sholat hadiah 2 rakaat untuk arwahnya anu, anaknya anu. Karena Allah Ta'ala. Baca Fatihah, waladhdallin amin. Baca surat. Baca suratnya ayat kursi sekali. Lalu Al-Hakumut sekali. Lalu surat Al-Ikhlas 11 kali. Ruku, sami Allah, sujud, bangun lagi rakaat kedua. Bacaannya sama, ayat kursi, Al-Hakumut, Al-Ikhlas 11 kali. Sampai salam. Salam doa. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'sawabaha ila qabri anu bin anu. Bahasa Karang Tengah aja, ya Allah, saya udah ngerjain sholat hadiah. Kau tahu maksud dan tujuan saya, mohon kirimkan pahalanya ke kuburan anu, anaknya si anu. Kata Nabi, man shollaha bihi sholata, siapa yang ngerjain sholat ini, fayab'asullahu alfa malak, Allah kirim 1000 malaikat ke kuburannya, membawa nampan isi cahaya yang membuat dia tenang di kuburnya. As-sholatu alaihi, bikin sholat hadiah. Begitu. Udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi. Dah besok malam buat emak babanya yang udah meninggal, bikin bagi sholat hadiah namanya. Kemudian as-sholatu alaihi maknanya mendoakan, doakan. Maka 40 hari acara ini namanya mendoakan. Itu manfaat buat almarhumah. Wal istighfaru lahuma, memohon ampun kesalahan-kesalahannya. Tadi udah doa Allah maghfirlaha warhamha wa'afu anha dan seterusnya. Terus wa infadu ahdihim, memenuhi keinginannya, janji-janjinya, kepengen-kepengennya. Kalau saya meninggal nanti begini saya punya hutang, tolong dibayarin, atau apa saja pesan-pesannya kita penuhi sebagai anak-anaknya. Ini namanya jalan bakti anak kepada orang tua yang meninggal. Kemudian wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min kibalihima, sambungin saudara-saudaranya, emak kita, siapa encang kita, siapa encing kita, temuin yang dekat dengan emak babeh kita. Walaupun temennya, teman main dulu, nongkrong bareng, main tanah bareng zaman dulu, begitu. Atau ngangon kebo bareng, kan di barat ngangon kebo juga tuh ya. Ada kebo nggak dulu ya? Ada juga, banyak ya. Begitu. Atau main palem, kan zaman dulu kan banyak palem juga ya pinggir jalan ya. Begitu. Temui kita anaknya almarhum bapak anu, oh ini itu penting. Ini jalan bakti anak kepada orang tua yang meninggal. Ini diantara yang manfaat kepada almarhumah. Dibacain Al-Quran, kemudian bacain zikir, kemudian doa, kemudian sedekah, dan ada silaturahim juga. Akhirnya saudara yang rada jauh jadi datang. Banyak manfaat yang didapat dari acara ini. Masih banyak saudara, cuman takut sampai malam nggak boleh doang. Di Karang Tengah ini ngomong-ngomong belakangan ini nggak boleh ngumpul-ngumpul. Begitu kita orang. Alhamdulillah, makanya punya utang nggak ada yang nagih-nagih. Gara-gara nggak boleh ngumpul, cuman telepon bunyi mulu. Alhamdulillah. Inilah diantara manfaat yang kembali kita kepada yang hadir. Kedua, manfaat yang kembali kepada almarhumah. Mudah-mudahan sebelum ini ada nilai manfaat buat kita bersama. Kita baca Fatihah buat almarhumah.
Mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Apa yang diupayakan oleh keluarga dengan sedekah, makanan, tenaga, pikiran, waktu, uang dan segalanya, semuanya diterima oleh Allah dan diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan bakti kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Buat kita yang hadir, mudah-mudahan dengan sababiah kita hadir acara 40 hari orang-orang tua kita yang di alam kubur, kubur mereka juga dijadikan raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan mereka di alam barzakhnya, Allah senangkan mereka di alam barzakhnya, Allah bahagiakan mereka di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa bihaqqis sa'irina bil Fatihah nas'aluka ya Allah ya man lakal hamdu kullu wa ya man ilaika yarji'ul amru kullu wa ya man anzalal Fatihah antus sadiya wa tusallima wa tubarika ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi unzilat alaihi suratul Fatihah wa anta tahalana bikulli khair wa anta tafaddala alaina bikulli khair wa anta ja'alana wa auladana wa dhurriyyatina wal hadirin min ahlil khair wa anta amilana ya maulana muamalataka li ahlil khair wa anta fadlana fi adiyadina wa anfusina wa waladina walidina wa syakhina wa ahbabina muslimin min kulli mihna wa fitna wa husin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair ya arhamar rahimin bi jahi tahar rasul jad rabbana bil qabul wa hab lana kulla sal rabbi istajib li amin 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 da'wa fi subhanallahumma wa ta'ayatu bi assalamu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.